Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan coba vlog pertanian ya. Udah lama banget tidak bikin vlog pertanian. Nah, di sini terlihat sawahnya baru saja selesai panen dan sudah mulai proses pembajakan atau kalau orang desa tuh bilangnya meluku ya. Nah, ini persiapan panen persiapan tanam. Tanahnya udah mulai dibajak. Nah, nanti mungkin ya setengah bulan ke depan baru mulai diratakan atau digaru ya. Nah, di sini saya akan membahas kenapa kali ini hasil panen di desa kami, khususnya di desa Kalicupak Lor itu banyak yang hasilnya kurang memuaskan ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya satu, wereng juga menyerang ya, dan yang kedua itu faktor cuaca, ada angin kencang ya, jadi yang bikin padinya itu pada roboh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini yang hijau ya, yang hijau itu berarti dia padinya roboh ya. Nah, untuk terlihat jelas kenapa hijau ya, padi yang sudah roboh itu akan rontok dan akan jatuh ya. Padinya akan jatuh ke tanah dan akhirnya ketika selang beberapa lama dan airnya banyak akan tumbuh menjadi benih padi sebenarnya. Cuman dari petani tidak akan memanfaatkannya. Cuman ada beberapa orang dari luar daerah malah justru mencari, katanya untuk ditanam lagi atau dijual benih padinya. Padahal kalau menurut saya itu jelek ya. Nah, bedanya yang ini kan, ini nih yang roboh sedikit paling segitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini itu hampir roboh semua, tadinya amblas gitu ya. Nah, coba bayangin, ini yang pada tumbuh padinya, ini berarti padi yang pada rontok ke bawah tuh banyak sekali, hampir penuh. Satu sawah itu hampir penuh seperti itu. Bayangkan ada berapa kilogram padi yang terbuang ya. Akhirnya yang membuat hasil panen dari petani itu berkurang drastis ya, karena memang kalau masih ada pohonnya kelihatannya nggak rontok ke bawah, tapi ketika sudah dipanen selang 2 minggu 3 minggu itu baru kelihatan, karena padi yang tadinya rontok ke tanah itu mulai tumbuh seperti ini. Nah, ini contohnya, ini kayak itu ya, kayak semaian benih padi ya, kayak disemai gitu, padahal bukan. Ini memang benar-benar benih padi yang rontok karena pohonnya roboh kena angin ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang lebih dekat, yang lebih dekat dan banyak ngumpul. Nah, nih tuh banyak banget, jadi kayak padi disemai ya, kayak yang mau dipakai buat tanam itu. Nah, di contoh seperti ini, Masya Allah. Dan ini nggak bisa dimanfaatin, nanti kalau buat benih itu jadinya jelek, kalau kata petani sini begitu. Nah, padahal nih banyak banget, ini bukan rumput ya, ini pohon padi loh, itu tuh. Nah, ini karena mereka itu telat menangani padi yang kena angin, jadi ketika roboh itu dibiarin begitu saja, akhirnya ya kayak gini nih. Nah, harusnya ketika biasanya malam itu ada angin, padi pada roboh, itu harusnya pagi-paginya itu harus dibenerin, diikat satu sama lain, akhirnya padinya berdiri. Nah, itu mengurangi efek rontok padi yang ke sawah, yang ke tanah ya, jadinya nggak begitu. Ini contohnya nih, ini yang sebagian rontok sebagian tidak. Nah, ini seperti ini, dan banyak sekali tuh di sana tuh, di sana juga. Nah, oke. Jadi kesimpulannya ya, untuk vlog yang pendek ini, ketika sawah teman-teman dilanda angin dan pohon padinya rubuh ketika sudah berbuah,
pastinya sudah berbuah. Kalau belum berbuah biasanya tidak roboh ya. Lakukan segera, jangan menunggu 1 atau 2 hari. Pokoknya begitu roboh malamnya, paginya harus sudah mulai ditegakkan. Tegakannya bisa dengan cara mengikat rumpun padi yang satu dengan yang lainnya pakai tali diikat, atau bisa juga menggunakan bantuan pakai bilah bambu nanti untuk menguatkan berdirinya. Jadi insya Allah dengan seperti itu rontoknya itu minim ya. Bisa jadi malah tidak rontok. Oke, semoga video ini memberi manfaat buat teman-teman semua. Salam petani muda Indonesia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.